Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Pasal yang ketiga, adab seseorang murid. Adab seorang murid, halaman 178. Adapun adab-adab seorang murid, ini murid lah, lain tolib. Kalau tolibun itu taringan sedikit, kita santai aja kita. Tolibun isim fa'il, tolaba yatlubu tolaban, tolibun. Jadi penuntut ilmu itu taringan sedikit. Jadi seandainya orang itu menuntut ilmu, kawah aja model kayak kada terlalu menyempurnakan adab kawah. Tapi kalau sudah naik ke level murid, itu kada kawah memang harus adab itu dilaksanakan. Karena murid ini levelnya tertinggi dari tolib. Nah, adapun adab-adab seorang murid terhadap gurunya, maka yaitu, nomor 1, apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Dahulu memberi salam. Kita berdahulu tapi wal aja. Mengiau guru wal aja. Mana wal aja? Itu mengiau peguruan. Artinya wal tuh kakawalan juga gitu nah. Wal aja. Jadi ujar gurunya, datang di situ coy aja. Nah, jadi berdahulu kita beri salam. Bahkan kalau guru kita itu di dalam keadaan sidin mengajar tentang khusus mutabaah kepada Rasulullah zahir dan batin, kita memberi salam kepada guru waktu berduaan dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salamnya kayak itu. Kalau murid tadi memang khusus diajari oleh gurunya secara khusus. Nah, sama kayak kita misalnya ajarah ke kubur-kubur. Kalau nyapa kuburan orang banyak, maka assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi kalau di kubur itu hanya saikung, seorang aja wali Allah Ta'ala di situ, jangan assalamualaikum, tetapi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu pertanyaannya, apakah yang dalam kubur ini nabi? Lain nabi, cuma sempurna mutabaah lawan nabi. Jadi wali Allah Ta'ala itu sempurna mutabaah lawan nabi zahir dan batin. Maka adabnya sebagai penghargaan kita memberi salam dengan salam yang khusus kepada orang yang sempurna mutabaah. Nah, itu maksudnya bukan kita menganggap sidin itu nabi, ada sama guru kita tuh ada yang sempurna mutabaah zahir dan batin kepada nabi. Maka adab kita memberi salam dengan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, bisa sidin menyahut, bisa kada. Bila jasidin assalamualaikum aja jasidin. Nah, itu jadi assalamualaikum hajenarnya. Bila jasidin waalaikumsalam, nah berarti sidin dalam keadaan fana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang nomor 2, jangan ia membanyakan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Nah, bunyi pandirnya aja. Di hadapan gurunya nih bunyi pandirnya aja misalnya. Nah, itu jangan. Jadi yang bagus nih itu kita yang mendengar pandiran guru.
Nah, kecuali guru tuh betakon. Jangan dari awalan sampai akhiran seorang juga pandir. Ini je guru nawani kasihnya anak bapak. Anak berceramah kah? Yang nomor 3, jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Nah, jadi mun guru belum betakon, kita tuh misalnya di rumah guru atau bertemu lawan guru belum betakon, nah diam aja dulu. Nah, apa aja guru lambatnya kada betakon deh ya. Hadang. Itu gurunya biso juga kayak. Kada kawa jadi salahkan. Nah, itu jadi tergantung situasi juga lah. Nah, kalau gurunya misalnya bina biso ayo aja. Kita yang berdahulu responsif dalamnya. Sama ada misalnya kita ini kada boleh mengangkat suara tanyaring pada suara guru. Gimit suara kita. Tapi mau gurunya tutorian pas banyaring sedikit. Misal ya kalau Cidin paham juga nyaringi pang sedang kada mendengar. Nah, maka kita menyaringi suara itu namanya lil hajat karena dibutuhkan. Kan ada guru rajin tuh yang hadang halur aja. Aku nih model kayak setengah panah aja sih dan artinya ada gangguan pendengaran. Bakas timbak Belanda hari misalnya nih. Nah, jadi kita menyaring itu bukan ada badab, tapi lil hajat naranya. Orang melihat mun itu jualan guru ya kuriak ya. Kadanya kuriak Bang, gurunya yang menyuruh. Maka itu dalam kuitan gitu juga. Ya kita kadang dalam kuitan itu bisa menyaring suara dengan tujuan supaya sidin mendengar. Sebab kuitan ini kadang ada yang pindah yang kada sempurna lagi pendengaran karena sudah tua. Nah, kada kawa kita ini kuitan betakon kita gimit bener mengamalkan yang ini nah. Jangan nyaring suara pada kuitan yang jadi kuitan datang di mana? Anu mah ulun bingung sidin. Nah, jadi dinyaringi sedikit. Nah, menyaringi sedikit itu bukan berarti kada beradab, lil hajat benernya. Nomor 4, jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta izin daripadanya. Nah, jadi mau hendak betakon, minta izin dulu lawan sidin. Kawadah guru ulun betakon lawan pian. Kawa benar di sidin. Nah, ya betakon. Pian bini 2 aja. Nah, untuk pertanyaannya bini 2 aja. Bedi diam aja gurunya. Mendengar kena di dalam ujar sidin misalnya. Nah. Nomor 5, jangan ia menyangkal. Maksud menyangkal ini mengarasi rasa tabujur saurang, itu menyangkal ngarannya. Maksudnya menunjukkan rasa tidak puas hati. Nah, misalnya guru sudah menjelaskan kain-kain nah yang sebujurnya. Tapi karena kita sudah terpengaruh suara orang, pandir orang misalnya, lalu kita rasa kada pas lagi, rasa kada puas lagi. Perasa ulun guru yang gini aja. Ujar guru anu jangan kada boleh gitu tuh. Itu madu domba bandarannya. Ujar guru anu kayak gini aja. Jangan kada boleh nang kayak itu. Nah, jangan kita menyangkal. Artinya bahkan bila ada sesuatu perbuatan sidin yang kita babadah, kawalah guru metakun, kawa aja sidin, hanya takunakan. Nah, bila kita kada kawajo memaham, ya sudah, sarahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala. Nah, sidin urusan sidin, nah kita urusan kita. Nah, itu aja. Jangan sampai kita melihat langsung mempunis itu kada boleh. Walaupun secara syariat sidin itu gawian salah misal lah, kita jangan langsung mempunis. Kita kada tahu kesalahannya itu kenapa dan situasi apa. Kada tahu kita. Nya kadang kesalahan itu di sesuatu yang tertentu bisa dipulihkan demi menjaga kesalahannya lebih besar. Bisa nggak itu? Nah, cuma karena kita kada paham lalu mau guru pun itu aja. Nah, misal tuh ya kalau jadi memang kita rasa kada tahan, betakun lawan sidin. Kenapa guru mati yang kini pian? Nah, betakun ya. Supaya lebih jelas nang itu. Terhadap perkataan gurunya seperti ia berkata si fulan itu menyalahi akan engkau, nah, akan kata ini. Nah, ya kalau tadi sudah ujar anu tuh guru kayak ini bang permasalahannya ada kayak pian itu deh. Asa ngalih ulun menerima penjelasan pian nih para ulun asa sesuai kayak guru yang di situ ya. Nah, itu kada boleh gitu, jangan di situ.
Yang keenam, jangan ia si murid mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya. Nah, guru menjelaskan, inya mengisyaratkan sesuatu yang model kayak menolak pendapat guru. Bisa nang kayak pian. Waktu pengajian misalnya guru bepandir menjelaskan, maka si murid ini atau si pendengar ini bapandir lawan kawan dihiga. Ada sama lagi kita jadi ujar guru anu gini lalu pandir. Jadi guru yang bapandir seorang pandir juga. Nah, ada guru melihat paham aja, kenapa? Karena nyalain murid. Tolib aja masuk, ada masuk, paling mustami aja pendengar, itu pun pendengar yang buruk juga. Nah, jauh bener derajatnya. Jadi guru yang bijaksana kada mengeduhi urusan itu. Jadi kalau ada misalnya yang hadir bepandiran, apalagi memandir masalah membahas, guru masalah memandir ini, inya empat membahas, dengan kawannya memandir, bisa nangka itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah Taala nangka itu. Nah, ada guru tadi bijaksana aja, menagur kada berdiamai dan menganggap itu urusan Allah Taala. Kada menggaduh. Kenapa kada digaduh? Murid seorang kada juga. Penuntut ilmu kada juga. Paling pendengar nahan. Itu pun pendengar buruk pulang, pendengar yang kada beradab. Nah, yang keenam, sudahlah. Jadi jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Itu bisa nangka itu tuh ada tuh. Jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang duduk di higanya, tepinya tuh higanya. Ketika gurunya memberikan penjelasan, guru bepandir menjelaskan, adanya berbisik-bisik lawan kawan yang dihiga. Kada boleh juga kayak itu. Yang kedelapan, jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya. Ada kita nih kan malih aja. hau aja. Maksud pulang malih aja. Nah, jadi kanan kiri ke atas pelingau jorong bahari. Nah, itu termasuk mengurangi barakat ilmu. Paham aja cuma ada berakat. Banyak orang yang pintar yang di dunia ini. Cuma gara-gara kada berberkat, ujung-ujungnya pintar memintarin Jadi yang maulah berberkat itu adab, yang maulah berberkat. Biar ilmunya sekadarnya aja, cuma karena berberkat, naranegin berberkat, tatuyuk kebaikan di diri sidin. Nah, karena berkat tadi. Tetapi hendaklah ia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang, lagi beradab, seolah-olah dia sedang sembahyang. Kayak itu. Ini mun murid, amun kita yang tolib ini, ayo aja sambil bagaru kada bapak ai. Inggih bagaru. Garu kurihing, gitu bang gitu tuh. kurihing bagaru. Nah, ada apa aja nih tuh. Yang penting sekurang-kurangnya kita ada berniat hendak mendengarkan, hendak paham gitu tuh. Jangan sambil model kaya, apalagi di hati ini ada mendo kayak marimihakan itu. Tuh hati-hati benar. Langsung ilmu kita tadi dicap oleh Allah Taala kada berberkat. Atau bahasa istilahnya tuh hilang keberkahan ilmu dalam diri seseorang itu. Bahasa orang barahi katulahan. Kita nih kenapa kada kawa mengamalkan ilmu yang diajarkan guru kita? Jangan-jangan ada bias-bias katulahan. Murancingannya katulahan, walaupun kada katulahan asli, cuma sedikit lah tegatuk-gatuk. Yang kesembilan, jangan ia membanyakkan pertanyaan kepada gurunya ketika ia si guru sudah letih. Nah, gurunya sudah uyuh misalnya, tamanggah-manggah sudah guru. 24 jam pol misalnya nih guru nih kan sudah masih jabat takun kaina dulu. Jadi lihat keadaan guru kita dulu, bila sini pina kawuyuhan, tunda aja dulu pertanyaan. Yang ke-10, apabila gurunya tadi berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Ada kisah orang bahari, orang ini orang biasa aja, garing sidin. Maka garingnya garing lumpuh. Lalu bawa obat ke sana kamari. Akhirnya ada sedikit
perbaikan, sedikit kesembuhan ada, tapi kada bujur-bujur sembuh. Tapi sidin ini mengamalkan bila ada habib kah, ulama besar kah, atau guru kah, atau orang soleh, lalu berdiri sidin menghormati. Akhirnya berangkat berdiri menghormati, sembuh total dari lumpuhnya. Nah, ada yang kayak itu kejadian. Sebaliknya, gara-gara kita memahawai lawan orang-orang salih itu lalu kita model kayak hendak menghalangi lawan batis, hendak tejung-jungkang sidin. Nah, itu yang bisa kena batisnya tuh lumpuh. Nah, itu yang nomor 9. Nomor 10, berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Sudah leh. Nah, nomor 11, jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau pertanyaan ketika ia bangkit dari majelisnya. Nah, guru kita tuh sudah hendak bulik sudah. Nah, takkannya kita menyasah-nyasah betakun, padahal sini sudah hendak bulik, itu termasuk kada bagus. Jadi hendak betakun, wayah sini masih duduk. Nah kayak itu, sudah sini hendak duduk, sudah hendak mau sandal, kadang-kadang guru-guru, kadang-kadang ya. Nah, itu kada bagus nah kayak itu. Termasuk kada beadab juga. Jadi hendak betakun tuh wayah sini duduk. Itu betakun. Kenapa aja kada boleh aja wayah sini mau sandal, wayah berjalan tuh. Siapa tuh sini nama kami? Iya kalau anak keluar mana sudah nah. Kalau sidin cakanya kada penting kan mungkin bulik jo sidin ya kalau. Tapi karena ada lil hajat, kalau sidin bulik kita bertakun, maka pertanyaannya 1001 masalah. Pada yang kasihan guru jo. Mah guru nih khusus bener yang pastikan pertanyaan. Ini kita melihat situasi juga sidin. Adanya khusus, orang anak bahira. Yang ke-12, jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai dulu ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Bertemuan di jalan, pas benar aja ketemu, pas benar kita aja ketemuan. Nah itu kada boleh gitu. Pasar betakun. Napa? Soalnya betakun masalah sifat 20 ulang. Cocok benar, datang orang banyak. Itu guru semalam kenapa penjelasan dia orang kada paham guru aja. Tengah orang banyak. Nah, terlalu bersemangatkan ini. Nah, jadi jangan di tengah jalan itu betakun masalah kayak itu. Karena si dintu tentu ada urusan juga kita kalau orang yang ada bagus juga kayak itu. Yang ke-13, jangan jahat sangka terhadap gurunya apabila ini walaupun ia melihat gurunya di bawah apabila itu walaupun ia melihat gurunya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang secara zahirnya menyalahi pengetahuan si murid, menyalahi ilmu si murid. Jangan kita langsung menyalahkan apalagi bersangka jahat. Wah, guru napa nintuh aja. Kada tahu nang seorang yang ilmu yang saganggam memperutis orang ilmu yang melaut. Nah, ilmu orang melaut nang seorang saganggam aja bilang titikan. Nah, tetapi perkara itu bukan menyalahi agama lah. Namun menyalahi agama kita mun hendak lebih jelas betakun lawan sidin supaya jangan bersangka-sangka guru apa garang alasannya pian menggawi nang kayak ini, maka ninto menurut agama jelas hukumnya haram. Nah yuk betakun. Nah maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahasia segala perbuatannya. Nah jadi guru tuh tahu tentang urusan rahasia perbuatan yang sidin gawi. Taluas di kita kacamata memahami. Maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dari rahasia segala perbuatannya. Dan dalam hal ini hendaklah ia mengingat akan perkataan Nabi Musa alaihi salam bagi Nabi Khidir alaihi salam. Ha ya kalau seperti yang disebutkan dalam Quran, qala akharaqtaha itughrika ahlaha laqad jita syai'an imra. Nabi Musa memprotes Nabi Khidir,
pian kenapa meluangi kapal ini hendak meninggalan makan saisian kapal ini katenggalam mun pian luangi sungguh pian sudah mengerjakan perkara yang nyata salahnya, ujar si Nabi Musa. Nah, maniwas atau memprotes Nabi Khidir. Maksudnya berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi wassalam, apakah engkau rusakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Dia Nabi Musa, kan sekilas dasar aneh pang ya kalau kapal maka hanyar maka diluangi un banyu masuk habis tenggelam. Lalu betakun sih Nabi Musa ini betakun Nabi Khidir. Nah, pertanyaan boleh aja pertanyaan, tetapi jangan pertanyaan model kayak maniwas atau menyalahkan. Nah, tapi ini contoh banglah, contoh aja ini. Bukannya Nabi Musa itu tak salah, kada etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah, para nabi, para rasul kada mau gawiannya salah. Gawiannya antara dua aja, wajib, sunnah wajib. Yang makruh enggak ada menggawi sidin. Apalagi yang haram. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang munkar, ujar Nabi Musa. Nah, maka hendaklah ia mengingat bahwa sebenarnya dia yang tersalah pada keingkaran. Sebenarnya Nabi Musa yang salah paham karena mengingkari atau menentang perbuatan Nabi Khidir. Karena ia hanya memandang hukum yang zahir pada sisinya saja, pada satu sisi saja. Yang dilihat tuh hanya satu sisi. Yang perkara yang zahir aja yang dilihat. Kadang melihat sesuatu yang apa di balik rahasia itu. Nah, jadilah kayak ini kita anunya basic prinsip. Lawan guru siapakah kita tuh hendak menuntut ilmu, lawan guru siapakah? Lah, prinsipnya kayak ini, guruku ta'lim pada aku. Nah, itu prinsipnya. Jangan dipaling. Aku nih ta'lim pada guru, nah dipaling loh kok. Amun dipaling nang kayak itu pada boleh, walaupun secara sekolah tinggi kita. Guru kita kan melajari Quran biasa bahari ampis sidin sekolah satu haja. Kita ini sekolah terus sekolah ke Jawa, lulus ke Jawa, ke luar negeri, lulus ke Mesir misalnya nih, lulus Mesir langit pertama pulang menyambung. Oh, terus ke Aras pulang. Lalu boleh ke kampung. Lalu seorang ini biasa secara hukum tital kayak kereta api di belakang. Naran yang tital tuh banyak benar titalnya. Nah, sedangkan guru kita ini tetapi mulai bahari ameng adul. Sambetan itu ameng adul. Kadada istilah kiai haji, kadada Syekhul Islam, kadada juga sambetannya ada seorang kan banyak benar gelar nih. Nah, yang banyak gelar nih tetap kada boleh menganggap dengan perasaan aku ta'alim pada sidin itu kada boleh, karena kita suah pernah belajar lawan sidin. Walaupun secara fakta ta'alim kita, tetap kita kada boleh ada anggapan perasaan aku ta'alim pada sidin, kada boleh. Bila ada perasaan aku ta'alim pada sidin, nah buka kitab ta'limul muta'alim, hilanglah keberkahan ilmu kita. Padahal dasar bujur aja, iya memang kayak itu bang, dasar kayak itu. Nah, itu apa? Bagi si murid tadi menjaga adab. Cuma bagi si guru pulang, harus haus ilmu. Maka itu lihat guru-guru sekumpul, paguruan guru sekumpul tuh. Ketika guru sekumpul membuka majelis, yang guru-guru sidin bari-bari itu, nah ini yang hebatnya. Mengakui keilmuan si murid, mau hadir dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menghendaki mati kesahitan, mati syahid sih kita, mati dalam menuntut ilmu, mengambil keberkahan si murid. Nah, itu guru yang bijaksana pulang nang kayak itu. Kita lihat murid kita ini nah, walaupun aku ini tuha, misalnya aku ini tuha, tapi kenyataannya ini alim pada aku. Aku belajar kitab mulai bari kitab sebegi-begi itu bang. Adanya sudah baru 2-3 lemari kitab. Nah, ada salahnya kita berduduk dia belajar lawan murid nih. Nah kayak itu. Dan ini tradisi sudah dilaksanakan mulai zaman ke zaman. Nah kayak itu. Nah, ada boleh kita yang memang secara keilmuan misalnya memang ta'alim pada murid, ada boleh kita model kayak ampih menuntut ilmu. Kita bersyukur, alhamdulillah ada murid kok. Aku kada jauh-jauh lagi ke Mesir sekolah. Cukup ini aja sama lawan ke Mesir. Ya kalau
aku lagi ke langit pertama sekolah, cukup launinya aja sudah. Nah, ada bemudal ya kalau coba pangcakannya kita mah ke Mesir, ada bemudal juga, ke langit pertama ada kawa juga, kada cukup umurnya, ada murid ini mewakili, sudah. Nah, kayak itu cara berpikir kita. Jangan memandang, bah ini anum nih ya, murid yang baharin ini ya, bah biasa aja. Makanya darah tinggi sih Din. Nah, cucuk aja. Guru sekumpul waktu membuka majelis. Kemarin Sidin, lalu kemarin Sidin Mbak. Nah, kemarin Sidin guru Saman Mulia. Guru Saman Mulia ini bilang lawan guru Bangil. Lawan guru sekumpul juga bilang sama-sama. Nah, ketika guru Bangil berduaan dan guru Saman Mulia, guru sekumpul di luar kamar kan. Papandir berduaan. Nyawalah Josidin. Menyambet guru Saman, yang menyambet guru Bangil, guru Sawarin Abdan Bangil. Nyawalah karena bila si Jaini nyebet guru sekumpul nih. Kan Sidin nyebet Jaini ya kalau. Nah, nyebet sebelahnya inya nintu kena membuka majelis lah nyawa kena seluruh amal-amalan nyawa yang nyawa terima dari guru anu ampih diamalkan yang diamalkan oleh si Jaini nintu. Nah, pasan guru Bangil tuh kepada siapa? Kepada guru Saman Mulia. Padahal guru Saman Mulia ini orangnya ulama besar, salah satu jadi guru sekumpul, salah satu pemegang sanad di Matapura waktu itu yang termasuk memegang sanad ya. Nah, guru Saman Mulia ini mulai masih di ibtidaiyah jadi guru sekumpul, sempat bertemu dengan guru Kaspol Anwar, pendiri Darussalam yang berduduk tuh. Nah, jadi melihat guru Kaspol Kiau Sidin ijazahkan seluruh sanad kepada guru Saman Mulia. Padahal guru Saman masih ibtida itu belum balik lagi. Nah, kan luar biasa benar nih. Karamat guru Saman itu banyak benar, luar biasa banyaknya. Kada kawal mengisahkan kepanjang kisahnya. Nah, cuma yang itu luar biasa itu yaitu disuruh oleh guru Bangil seluruh amalan yang amalkan bilanya balain lawan amalan dari guru dari guru sekumpul nih. Aduh, salah lagi dia malakan upati haja ijai. Nah, itu kita hendak tahu keluar biasaan guru sekumpul nih. Nah, ya kalau makanya paling bagus amalan-amalan itu ada sangkut pautnya lawan di sekumpul. Nah, kenapa ulun rajin mengarasi yang membaca astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat yang 11 kali kelima waktunya kecuali imbas subuh 27? Karena itu datang dari sekumpul. Nah, itu. Jadi kita jangan mengabaikan itu. Karena setiap amalan yang kita gawi yang bersambung dari guru, bila kita gawi, kita tersambung dengan Sidin. Biar banyak tapi mau kita kada menggawi, kada putus kita. Nah, yang mula kita tersambung dengan perguruan itu kita mengamalkan amalan Sidin. Nah, itu. Nah, kayak membaca jazallahu anna sayyidina Muhammad itu disekumpul baca waktu guru Bahari masih hidup. Kada tahu lagi wahini lah wallahu alam ya. Rabbik firli wali walidayya kayak itu. Ya Allah mabarik li fil maut wa bima ba'dal maut disekumpul baca itu waktu Sidin masih hidup. Nah, makanya ulun mengarasi membaca itu. Tapi kada bakal karasan jopang nggih. Mun kada hendak baca kada apa jua nggih. Kada baca masalah jua itu nah. Nah, cuma kita setiap amaliyah yang pernah digawi oleh guru-guru kita tuh mengandung keberkahan. Ada di situ sir atau asrar yang memudahkan untuk kita tadi dapat madad dari Tuhan, barakat wirid guru yang kita amalkan ini. Beda kalau kita misalnya nukar buku atau kitab di toko kitab, walaupun bacaannya amaliyahnya sama, subhanallah juga misalnya sama juga nih, tapi kita bukan dari guru kita amalkan, itu kada ada sirnya, kada ada sir yang dari guru kita nih yang bersambung nih belain kada sama. Jadi rahasia atau sir setiap amaliyah yang kita gawi dari guru kita itu mendatangkan madad dari Allah Ta'ala. Nah, pegarang madad tuh aja. Madad tuh tahu isi. Tahu isi. Madad ya kita. Arti madad itu pertolongan Allah yang khusus kepada kekasih yang dicintainya. Madad naranya. Nah, ada orang yang diberi paham sama diberi paham. Tapi ada seseorang yang khusus pemahamannya. Madad naranya itu. Nah, termasuk madad juga kita tuh mudah benar ingat lawan Tuhan. Termasuk madad juga naranya. Barakat dapat tuh ya barakat adab lawan perguruan. Barakat adab.
Nah, di antara adab lawan perguruan, hendaknya kita jangan sampai malapas amaliyah yang disuruh oleh guru kita. Itu termasuk adab sebenarnya. Dua bahari guru sumpul sana aja sidin kainin aja. Ingat benar masih itu melihat langsung tangan sidin kainin aja sidin anak. Nah, ini kita, ini guru kita. Satu amalan yang kada kita baca, terlepaslah satu itu dari guru kita. Terlepaslah hubungan kita, putuslah kita dengan guru kita. Dua amalan, putus, pulang. Mungkin kita kada membaca amaliyah dari guru kita nih, putus, dua amalan, putuslah, pulang hubungan kita dengan guru. Kada dibaca lagi yang sebutingnya, putus pulang. Sebutingnya kada dibaca lagi, putus pulang. Keberatan, bye-bye lagi. Nah, pahamailah. Adapun adab-adab seorang murid, ini murid lah, lain tolib. Kalau tolibun itu taringan sedikit, kita santai ya kita. Tolibun isim fa'il, tolaba yatlubu tolaban, tolibun. Jadi penuntut ilmu itu taringan sedikit. Jadi seandainya orang itu menuntut ilmu, kawah aja model kayak kada terlalu menyempurnakan adab kawah. Tapi kalau sudah naik ke level murid, itu kada memang harus adab itu dilaksanakan. Karena murid ini levelnya tertinggi dari tolib. Nah, adapun adab-adab seorang murid terhadap gurunya, maka yaitu, nah, nomor satu, apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Dahulu memberi salam. Kita berdahulu tapi wal aja. Mengiau guru wal aja. Mana wal aja. Kayak itu mengiau perguruan. Artinya wal tuh kakawalan juga gitu nah. Wal aja. Jadi ujar gurunya datang di situ coy aja. Nah, jadi berdahulu kita beri salam. Bahkan kalau guru itu di dalam keadaan sidin mengajar tentang khusus mutabaah kepada Rasulullah zahir dan batin, kita memberi salam kepada guru waktu berduaan dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salamnya kayak itu. Kalau murid tadi memang khusus diajari oleh gurunya secara khusus. Nah, sama kayak kita misalnya ziarah ke kubur-kubur. Kalau nyapa kuburan orang banyak, maka assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi kalau di kubur itu hanya saikung, seorang aja wali Allah Taala di situ, jangan assalamualaikum, tetapi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu pertanyaannya, apakah yang dalam kubur ini nabi? Lain nabi, cuma sempurna mutabaah lawan nabi. Jadi wali Allah Ta'ala itu sempurna mutabaah lawan Nabi zahir dan batin. Maka adabnya sebagai penghargaan kita memberi salam dengan salam yang khusus kepada orang yang sempurna mutabaah. Nah, itu maksudnya bukan kita menganggap itu Nabi. Ada sama guru kita tuh ada yang sempurna mutabaah zahir dan batin kepada Nabi. Maka adab kita memberi salam dengan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, bisa sidin menyahut, bisa kada. Bila jasidin assalamualaikum aja jasidin. Nah, itu ada jadi assalamualaikum hajenarnya. Bila jasidin waalaikumsalam. Nah, berarti sidin dalam keadaan fana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang nomor 2, jangan ia membanyakkan bercakap-cakap di hadapan gurunya. Nah, bunyi pandirnya aja. Di hadapan gurunya nih bunyi pandirnya aja misalnya, nah itu jangan. Jadi yang bagus nih itu kita yang mendengar pandiran guru. Nah, kecuali guru itu bertakun. Jangan dari awalan sampai akhiran seorang juga pandir. Jadi guru nawani kasih anak bapak, anak berceramah kah? Yang nomor 3, jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Nah, jadi guru belum bertakun, kita tuh misalnya di rumah guru atau bertemu dengan guru belum bertakun, nah diam aja dulu. Nah, apa aja guru lambatnya kada bertakun deh ya. Hadang. Itu gurunya biso juga kada kau jadi salahkan. Nah, itu jadi tergantung situasi juga lah. Nah, kalau gurunya misalnya benda biso ayo aja. Kita yang berdahulu responsif dalamnya. Sama ada misalnya kita ini kada boleh mengangkat suara tanyaring pada suara guru. Dimit suara kita.
tapi mau gurunya tutorian pas saya banyaring sedikit. Misal ya kalau sidin kan paham juga nyaringi pang sidang kada mendengar. Nah, maka kita menyaringi suara itu namanya lil hajat karena dibutuhkan. Kan ada guru rajin tuh yang hadang halur aja. Aku nih model kayak setengah panah aja sidin. Artinya ada gangguan pendengaran. Bakas timbak Belandaka bahari misalnya nih. Nah, jadi kita menyaring itu bukan ada badab, tapi lil hajat namanya. Orang melihat mana itu jualan guru jak kuriak-kuriak aja. Kadanya kuriak-kuriak bang, gurunya yang menyuruh. Maka itu dalam kuitan gitu juga. Ya kita kadang dalam kuitan itu bisa menyaring suara dengan tujuan supaya sidin mendengar. Sebab ya kuitan ini kadang ada yang pindah yang kada sempurna lagi pendengaran karena sudah tua. Nah, kada kawa kita ini kuitan betakon kita gimit bener mengamalkan yang ini nah. Jangan nyaring suara pada kuitan yang jadi kuitan datang di mana? Anu mah ulun bingung sidin. Nah, jadi dinyaringi sedikit. Nah, menyaringi sedikit itu bukan berarti kada beradab, lil hajat namanya. Nomor 4, jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta izin daripadanya. Nah, jadi mau hendak betakon, minta izin dulu lawan sidin. Kawadah guru ulun betakon lawan pian. Kawa benar ke sidin. Nah, jadi betakon. Pian bini dua aja. Nah, itu pertanyaannya. Bini dua aja. Bedi diam aja gurunya. Mendengar kena di dalam ujar sidin misalnya. Nah. Nomor 5, jangan ia menyangkal. Maksud menyangkal ini mengarasi rasa tabujur saurang, itu menyangkal ngarannya. Maksudnya menunjukkan rasa tidak puas hati. Nah, misalnya guru sudah menjelaskan angka ini, nah yang sebujurnya. Tapi karena kita sudah terpengaruh suara orang, pandir orang misalnya, lalu kita rasa kada pas lagi, rasa kada puas lagi. Perasa ulun guru yang kene-kene aja. Ujar guru anu jangan kada boleh gitu tuh. Itu madu domba narannya. Ujar guru anu kene-kene aja. Jangan kada boleh nang kayak itu. Nah, jangan kita menyangkal. Artinya bahkan bila ada sesuatu perbuatan sidin yang kita babadah, kawalah guru metakon, kawa aja sidin. Hanya takon akan. Nah, bila kita kada kawajo memaham, ya sudah, sarahkan urusan itu kepada Allah Ta'ala. Nah, sidin urusan sidin, nah kita urusan kita. Nah, itu aja. Jangan sampai kita melihat langsung mempunis itu kada boleh. Walaupun secara syariat sidin itu gawian salah misal lah, kita jangan langsung mempunis. Kita kada tahu kesalahannya itu kenapa dan situasi apa. Kada tahu kita. Nya kadang kesalahan itu di sesuatu yang tertentu bisa dipulihkan demi menjaga kesalahannya lebih besar. Bisa nggak itu? Nah, cuma karena kita kada paham lalu mau guru pun itu aja. Nah, misal tuh ya kalau jadi memang kita rasa kada tahan, betakun lawan sidin. Kenapa guru mati yang kene-kene pian? Nah, betakun ya. Supaya lebih jelas nang itu. Terhadap perkataan gurunya seperti ia berkata si fulan itu menyalahi akan engkau, nah, akan kata ini. Nah, ya kalau tadi sudah ujar anu tuh guru kayak ini bang permasalahannya ada kayak piannya tadi. Asa ngalih ulun menerima penjelasan pian nih para ulun asa sesuai kayak guru yang di situ ya. Nah, itu kada boleh gitu, jangan di situ. Yang keenam, dengan ia si murid mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya. Nah, guru menjelaskan, inya mengisyaratkan sesuatu yang model kayak menolak pendapat guru. Bisa nang kayak pian. Waktu pengajian misalnya guru bapandir menjelaskan, maka si murid ini atau si pendengar ini bapandir lawan kawan dihiga. Ada sama lagi kita jadi guru anu gini lalu pandir. Jadi guru yang bapandir seorang pandir juga. Nah, ada guru melihat paham aja, kenapa? Karena nyalain murid. Tolib aja masuk, ada masuk, paling mustami aja pendengar, itu pun pendengar yang buruk juga. Nah, jauh benar derajatnya. Jadi guru yang bijaksana kada mengeduhi urusan itu.
Jadi kalau ada misalnya yang hadir bepandiran, apalagi memandir masalah membahas, guru masalah memandir ini, inya empat membahas, dengan kawannya memandir, bisa nangka itu termasuk orang yang dibenci oleh Allah Taala nangka itu. Nah, ada guru tadi bijaksana aja, menagur kada badiamai dan menganggap itu urusan Allah Taala, kada menggaduh. Kenapa kada digaduh? Murid seorang kada juga, penuntut ilmu kada juga, paling pendengar nahan. Itu pulang pendengar buruk, pendengar yang ada beradab. Nah, yang keenam, sudahlah. Jadi jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui daripada gurunya. Nah, itu bisa nangka itu tuh ada tuh. Jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang duduk di higanya, tepinya tuh higanya. Ketika gurunya memberikan penjelasan, guru bepandir menjelaskan, adanya berbisik-bisik lawan kawan yang di higa. Kada boleh juga kayak itu. Yang kedelapan, jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya. Ada kita nih kan malih aja. hau aja. Maksud pulang malih aja. Nah, jadi kanan kiri ke atas pelingau orang bahari. Nah, itu termasuk mengurangi barakat ilmu. Paham aja cuma ada berakat. Banyak orang yang pintar yang di dunia ini. Cuma gara-gara kada berakat, ujung-ujungnya pintar memintarin Jadi yang maulah berakat itu adab, yang maulah berakat. Biar ilmunya sekadarnya aja, cuma karena berakat, naranegin berakat, tatuyuk kebaikan di diri sidin. Nah, karena berkat tadi. Tetapi hendaklah ia menundukkan kepalanya dengan penuh tenang, lagi beradab, seolah-olah dia sedang sembahyang. Nah, kayak itu. Ini mun murid, amun kita yang tolib ini, ayo aja sambil bagaru kada bapak ai. Inggih bagaru. Garu kurihing, nah gitu bang gitu tuh. kurihing bagaru. Nah, ada apa aja nih tuh. Yang penting sekurang-kurangnya kita ada berniat hendak mendengarkan, hendak paham, nah gitu tuh. Jangan sambil model kaya, apalagi di hati ini ada model kayak marimihakan itu. Tuh hati-hati benar. Langsung ilmu kita tadi dicap oleh Allah Taala kada berberkat. Atau bahasa istilahnya tuh hilang keberkahan ilmu dalam diri seseorang itu. Bahasa orang barahi katulahan. Kita nih kenapa kada kawa mengamalkan ilmu yang diajarkan guru kita? Jangan-jangan ada bias-bias katulahan. Merancingannya katulahan, walaupun kada katulahan asli, cuma sedikit lah tegatuk-gatuk. Yang kesembilan, jangan ia membanyakkan pertanyaan kepada gurunya ketika ia si guru sudah letih. Nah, gurunya sudah uyuh misalnya, tamanggah-manggah sudah guru. 24 jam pol misalnya nih guru nih kan sudah masih jabat takun, kaina dulu. Jadi lihat keadaan guru kita dulu, bila sini pina kawuyuhan, tunda aja dulu pertanyaan. Yang ke-10, apabila gurunya tadi berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Ada kisah orang bahari, orang ini orang biasa aja, garing sidin. Maka garingnya garing lumpuh. Lalu bawa obat ke sana kamari. Akhirnya ada sedikit perbaikan, sedikit kesembuhan ada, tapi kada bujur-bujur sembuh. Tapi sidin ini mengamalkan bila ada habib kah, ulama besar kah, atau guru kah, atau orang soleh, lalu berdiri sidin menghormati. Akhirnya berakat berdiri menghormati, sembuh total dari lumpuhnya. Nah, ada yang kayak itu kejadian. Sebaliknya, gara-gara kita memahawai lawan orang-orang salih itu lalu kita model kayak hendak menghalangi lawan batis, hendak tejungkang sidin. Nah, itu yang bisa kena batisnya tuh lumpuh. Nah, itu yang nomor 9. Nomor 10, berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. Sudah leh. Nah,
Nomor 11, jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau pertanyaan ketika ia bangkit dari majelisnya. Nah, guru kita tuh sudah hendak bulik sudah. Nah, takari kita menyasah-nyasah, betakun, padahal sini sudah hendak bulik, itu termasuk kada bagus. Jadi hendak betakun, wayah sini masih duduk. Nah kayak itu, sudah sini hendak duduk, sudah hendak ngurus sandal, kadang-kadang guru-guru, ya. Nah, itu kada bagus nah kayak itu. Termasuk kada beadab juga. Jadi hendak betakun tuh wayah sini duduk. Itu betakun. Kenapa aja kada boleh aja wayah sini mengurus sandal, wayah berjalan tuh, siapa tuh sini nama kami? Iya kalau anak keluar mana sudah nah. Lalu sidin cakanya kada ada penting kan mungkin bulik juga sidin ya kalau. Tapi karena ada lil hajat, kalau sidin bulik kita bertakun maka pertanyaannya 1001 masalah. Pada yang kasihan guru juga. Mah guru nih khusuk bener yang pastikan pertanyaan. Ini kita melihat situasi juga sidin. Adanya khusus, orang anak berhira. Yang ke-12, jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai dulu ke rumahnya atau ke tempat duduknya. Bertemuan di jalan, apa sebentar aja ketemu, pas benar kita aja ketemuan. Loh, nah itu kada boleh gitu. Pasar betakun. Napa? Soalnya betakun masalah sifat 20 ulang. Cocok benar tentang orang banyak. Itu guru semalam kenapa penjelasannya orang kada paham guru aja. Tentang orang banyak. Nah, terlalu bersemangatkan ini. Nah, jadi jangan di tengah jalan itu betakun masalah kayak itu. Karena si dintu tentu ada urusan dia kita kalau orang ini ada bagus juga kayak itu. Nah. Yang ke-13, jangan jahat sangka terhadap gurunya apabila ini walaupun ia melihat gurunya di bawah apabila itu walaupun ia melihat gurunya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang secara zahirnya menyalahi pengetahuan si murid, menyalahi ilmu si murid. Jangan kita langsung menyalahkan apalagi bersangka jahat. Wah, guru napa nintuh aja. Kada tahu nang seorang yang ilmu yang saganggam memprotes orang ilmu yang melaut. Nah, ilmu orang melaut nang seorang saganggam aja bilang titikan. Nah, tetapi perkara itu bukan menyalahi agama lah. Nah, mau menyalahi agama kita mau hendak lebih jelas betakun non sidin supaya jangan bersangka-sangka guru apa garang alasannya pian menggawin kayak ini maka ninto menurut agama jelas hukumnya haram. Nah, yuk betakun. Nah, maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahasia segala perbuatannya. Nah, jadi guru tuh tahu tentang urusan rahasia perbuatan yang sidin gawi. Taluas di kita kacamata memahami. Maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dari rahasia segala perbuatannya. Dan dalam hal ini hendaklah ia mengingat akan perkataan Nabi Musa alaihi salam bagi Nabi Khidir alaihi wassalam. Ya kalau seperti yang disebutkan dalam Quran. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra. Nabi Musa memprotes Nabi Khidir. Pian kenapa meluangi kapal ini? Hendak meninggalkan saisian kapal ini katenggalam mun pian luangi. Sungguh pian sudah mengerjakan perkara yang nyata salahnya, ujar si Nabi Musa. Nah, maniwas atau memprotes Nabi Khidir. Maksudnya berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihi wassalam, apakah engkau rusakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Dia Nabi Musa, kan sekilas dasar aneh bang ya kalau kapal maka hanyar maka diluangi un banyu masuk habis tenggelam. Lalu betakun Nabi Musa ini betakun Nabi Khidir.
Nah, pertanyaan boleh aja pertanyaan, tetapi jangan pertanyaan model kayak meniwas atau menyalahkan. Nah, tapi ini contoh banglah, contoh aja nih. Bukannya Nabi Musa itu tak salah, ada etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah, para nabi, para rasul kada mau gawiannya salah. Gawiannya antara dua aja, wajib, sunnah wajib. Yang makruh enggak ada magawi sidin. Apalagi yang haram. Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang munkar, ujar Nabi Musa. Nah, maka hendaklah ia mengingat bahwa sebenarnya dia yang tersalah pada keingkaran. Sebenarnya Nabi Musa yang salah paham karena mengingkari atau menentang perbuatan Nabi Khidir. Karena ia hanya memandang hukum yang zahir pada sisinya saja, pada satu sisi saja. Yang dilihat tuh hanya satu sisi. Yang perkara yang zahir aja yang dilihat. Kadang melihat sesuatu yang apa di balik rahasia itu. Nah, jadilah kayak ini kita anunya basic prinsip. Lawan guru siapakah kita tuh hendak menuntut ilmu, lawan guru siapakah lah, prinsipnya kayak ini, guruku ta'lim pada aku. Nah itu prinsipnya, jangan dipaling. Aku nih ta'lim pada guru, nah dipaling loh kok. Amun dipaling nang kayak itu pada boleh, walaupun secara sekolah tinggi kita, guru kita kan melajari Quran biasa bahari ampis jadiin sekolah satu aja. Kita ini sekolah terus sekolah ke Jawa, lulus ke Jawa, ke luar negeri, lulus Mesir misalnya nih, lulus Mesir langit pertama pulang menyambung, terus ke Aras pulang, lalu boleh ke kampung, lalu seorang ini biasa secara hukum tital kayak kereta api di belakang, naran yang tital tuh banyak benar titalnya. Nah, sedangkan guru kita ini tetapi mulai bahari amang adul. Sambetan ini tuh amang adul. Kadada istilah kiai haji, kadada syekhul Islam, kadada juga sambetannya ada seorang kan banyak bener gelar nih. Nah, yang banyak gelar nih tetap kada boleh menganggap dengan perasaan aku ta'alim pada sidin itu kada boleh. Karena kita suah pernah belajar lawan sidin. Walaupun secara fakta ta'alim kita, tetap kita kada boleh ada anggapan perasaan aku ta'alim pada sidin, kada boleh. Bila ada perasaan aku ta'alim pada sidin, nah buka kitab ta'limul muta'alim, hilanglah keberkahan ilmu kita. Padahal dasar bujur aja, ya memang kayak itu bang, dasar kayak itu. Nah itu apa bagi si murid tadi menjaga adab. Cuma bagi si guru pulang harus haus ilmu. Maka itu lihat guru-guru sekumpul, paguruan guru sekumpul tuh. Ketika guru sekumpul membuka majelis, yang guru-guru sidin yang bari-bari itu, nah ini yang hebatnya, mengakui keilmuan si murid, mau hadir dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menghendaki mati kesahitan, mati syahid sih kita, mati dalam menuntut ilmu, mengambil keberkahan si murid. Nah itu guru yang bijaksana pulang nang kayak itu. Kita lihat murid kita ini nah, walaupun aku nih tuha, misalnya aku nih tuha, tapi kenyataannya ini alim pada aku. Aku belajar kitab mulai bari kitab sebiji-biji itu bang, adanya sudah yang baru 2-3 lemari kitab. Nah ada salahnya kita duduk dia belajar lawan murid nih. Nah kayak itu. Dan ini tradisi sudah dilaksanakan mulai zaman ke zaman, maka itu. Nah, ada boleh kita yang memang secara keilmuan misalnya memang ta'alim pada murid, ada boleh kita model kayak ampih menuntut ilmu. Kita bersyukur, alhamdulillah ada murid kok. Aku kada jauh-jauh lagi ke Mesir sekolah, cukup ininya aja sama lawan ke Mesir. Ya kalau aku lagi ke langit pertama sekolah, cukup lawan ininya aja sudah. Nah, kada bermodal ya kalau. Coba pangcakannya kita ke Mesir, kada bermodal juga. Kalau kita pertama kada kawa juga, kada cukup umurnya, ada murid ini mewakili, sudah. Nah itu cara berpikir kita. Jangan memandang, bah ini anum nih jah, murid yang baharin ini jah, bah biasa aja. Makanya dia tinggi sih din. Nah cucuk kaya. Guru sekumpul waktu membuka majelis. Marin Residen, lalu Marin Residen mbak. Nah Marin Residen guru Saman Mulia ini bilang lawan guru Bangil, lawan guru sekumpul juga bilang sama-sama.
Nah, ketika guru bangil berduaan dan guru saman mulia, guru sumpul di luar kamar kan, kapan dia berduaan, nyawalah Josidin. Menyambet guru saman, yang menyambet guru bangil, guru sawaring abdan bangil, nyawalah kena bila si Jaini nyebet guru sekumpul nih. Kan sidin nyebet Jaini ya kalau. Nah, nyebet sebelahnya inya nintu kena membuka majelis lah nyawa kena seluruh amal-amalan nyawa yang nyawa terima dari guru anu ampih diamalkan yang diamalkan oleh si Jaini nintu nah. Nah, pasan guru bangil tuh kepada siapa? Kepada guru saman mulia. Padahal guru saman mulia ini orangnya ulama besar. Ulama besar, salah satu jadi guru sumpul, salah satu pemegang sanad di Matapura waktu itu yang termasuk memegang sanad ya. Nah, guru saman mulia ini mulai masih di ibtidaiyah jadi guru sekumpul, sempat bertemu dengan guru Kaspol Anwar, pendiri Darussalam yang berduduk tuh. Nah, jadi melihat guru Kaspol Kiau Sidin ijazahkan seluruh sanad kepada guru saman mulia. Padahal guru saman masih ibtida. Ibtida itu belum balik lagi. Nah, kan luar biasa benar nih. Karamat guru saman itu banyak benar, luar biasa banyaknya. Ada kawal misalkan kepanjang kisahnya. Nah, cuma yang sah itu luar biasa itu nah, yaitu disuruh oleh guru bangil seluruh amalan yang nyamalkan bilanya balain lawan amalan dari guru dari guru sekumpul nih. Aduh, saya lagi dimanakan upati haja ijai. Nah, itu kita hendak tahu kalau luar biasaan guru sekumpul nih. Nah, ya kalau makanya paling bagus amalan-amalan itu ada sangkut pautnya lawan di sekumpul. Nah, kenapa ulun rajin mengarasi yang membaca astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat yang 11 kali kelima waktunya kecuali imbah subuh 27? Karena itu datang dari sekumpul. Nah, itu jadi kita jangan mengabaikan itu. Karena setiap amalan yang kita gawi yang bersambung dari guru, bila kita gawi, kita tersambung dengan sidin. Biar banyak tapi kita kada menggawi, kada putus kita. Nah, yang mula kita tersambung dengan perguruan itu kita mengamalkan amalan sidin. Nah, itu. Nah, kayak membaca jazallahu anna sayyidina Muhammad itu disekumpul baca waktu guru bahari masih hidup. Ada tahu lagi wah inilah wallahu alam ya. Rabbik firli wali walidayya kayak tujuh Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut disekumpul bacaan itu waktu sidin masih hidup. Nah, makanya ulun mengarasi bacaan itu. Tapi kada bakal karasan jopang nggih, mun kada hendak baca kada apa juang kada bakal baca masalah juan itu nah. Nah, cuma kita setiap amaliyah yang pernah digawi oleh guru-guru kita tuh mengandung keberkahan. Ada di situ sir atau asrar yang memudahkan untuk kita tadi dapat madad dari Tuhan, barakat wirid guru yang kita amalkan ini. Beda kalau kita misalnya nukar buku atau kitab di toko kitab, walaupun bacaannya amaliyahnya sama, subhanallah juga misalnya sama juga nih, tapi kita bukan dari guru kita amalkan itu kada ada sirnya, kada ada sir yang dari guru kita ninto yang bersambung ninto belain kada sama. Jadi rahasia atau sir setiap amaliyah yang kita gawi dari guru kita itu mendatangkan madad dari Allah Ta'ala. Nah, pegarang madad tuh aja. Madad tuh tahu isi. Tahu isi. Madad ya gitu. Arti madad itu pertolongan Allah yang khusus kepada kekasih yang dicintainya. Madad naranya. Nah, ada orang yang diberi paham sama diberi paham. Tapi ada seseorang yang khusus pemahamannya, madad naranya itu. Nah, termasuk madad juga kita tuh mudah benar ingat lawan Tuhan, termasuk madad juga naranya. Barakat dapat tuh ya barakat adab lawan perguruan. Nah, barakat adab. Nah, di antara adab lawan perguruan hendaknya kita jangan sampai malapas amaliyah yang disuruh oleh guru kita. Itu termasuk adab sebenarnya. Dul bahari guru sumpul sana aja sidin kainin aja. Ingat benar masih itu melihat langsung tangan sidin kainin aja sidin anak. Nah, ini kita, ini guru kita. Satu amalan yang kada kita baca, terlepaslah satu itu dari guru kita. Terlepaslah hubungan kita, putuslah kita dengan guru kita. Dua amalan, putus, pulang. Mungkin kita kada membaca amaliyah dari guru kita nih, putus, dua amalan, putuslah, pulang hubungan kita dengan guru. Kada dibaca lagi yang sebutingnya, putus pulang. Sebutingnya kada dibaca lagi, putus pulang. Keberatan, bye-bye lagi. Nah, pahamailah. Wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.